Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku dimanapun kalian berada, mari kita melanjutkan pengajian kita Al-Adab Al-Mufrad dengan bacaan suratul Fatihah terlebih dahulu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, keselamatan baik di dunia maupun di akhirat nanti. Ila hadrati Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram. Thumma ila hadrati ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wa syuhada'i was sholihin wa sahabati wa tabi'in wal ulama'i wal musannifin wa jami'il malaikatil muqarrabin, khususan Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Syekh Badawi, Syekh Nasuki Syekh Syarifai, wa ila hadrati al-imam al-Bukhari wa jami' masyayikhina wa asatidina wa asatidina wa khususan ila hadrati Syekh Haji Muhammad Hashim Ash'ari wa jami' usulihim wa furu'ihim wa masyayikhihim wa masyayikhihim wa talamidihim wa talamidihim nafa'anallahu bi ulumihim wa jami' abaina wa ummahatina usulina wa furu'ina. Syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemarin kita bareng-bareng ngaji bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala membatasi birrul walidain kita, yaitu dengan batasan malam yakun maksiatan, yaitu atau dengan bahasa lain la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Bagaimanapun jasa orang tua kepada kita, bagaimanapun besarnya hutang kita kepada orang tua, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap harus menjadi yang nomor satu. Tidak boleh ada satupun makhluk yang kita taati kalau itu bertentangan dengan Sang Khaliq, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kemarin kita juga bareng-bareng ngaji bahwasanya larangan mendoakan pengampunan dari Allah kepada orang tua yang non-muslim setelah kematian mereka, tentulah itu bukan menjadi penghalang kita untuk mendoakan mereka ketika mereka masih hidup agar diberi hidayah, untuk mendoakan kepada mereka keluasan rezeki, berikan mereka kesehatan. Mereka itu bukanlah sebuah larangan. Yang dilarang adalah al-istighfar lil musyrik sawa'un kana walidan am ghaira walid, yaitu ba'da wafat, setelah kematiannya. Maka kita lanjutkan pengajian kita hari ini sampai kepada babu birril walid al-musyrik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa amadana bi asrarihi wa a'ada alaina min barakatihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Babu birril walidil musyriki, utawi iki iku bab nerangno birril walid, berbuat baik kepada kedua orang tua, kepada orang tua al-musyriki yang musyrik. Anak-anakku dimanapun kalian berada, dari judul ini saja kita bisa mengetahui bahwasanya keharusan kita untuk birrul walidaini tidak dibatasi oleh seagama atau berbeda agama. Apapun keyakinan orang tua kita, apapun agama orang tua kita, kita tetap diperintahkan untuk birrul walidain. Tapi tentu seperti kemarin ada batas, ada koridor yang harus ditaati, yaitu la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq, atau malam yakun maksiatan, selama tidak melanggar aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hak orang tua kita untuk kita hormati, hak orang tua kita untuk kita perlakukan dengan baik, haruslah kita penuhi. Hadatsana Muhammadun ibnu Yusuf qala hadatsana Israilu qala hadatsana Simak an Mus'ab ibn Sa'd an abihi Sa'd ibn Abi Waqqas qala
Dawuh sapa Sa'ad bin Abi Waqqas, yaitu abahnya Mus'ab bin Sa'ad. Qala dawuh sapa abuhu, yakni Sa'dun ibnu Abi Waqqas. Qala nazalat, kata Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas, nazalat fiyya arba'u ayatin indahu, nazalat fiyya arba'u ayatin ila akhiril maqalah. Nazalat telah turun fiyya karena ingsun, gitu ya. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas ini pernah menjadi asbabun nuzul beberapa ayat dalam Al-Quran. Beliau katakan, opo arba'u ayatin, papat piro-piro ayat. Selalu kalau ya syuhada mengajari kita, selalu mengingatkan ini ada adat. Kalau maksudnya mu'annas, bilangan 3 hingga 10 ya. Maksudnya ketika mu'annas maka adatnya mudzakkar. Arba. Apa arba'u ayatin, papat piro-piro ayat min kitabillahi, saking Al-Qur'an, kitab Allah Ta'ala halimalun sapa Allah. Yang pertama kata Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas, kanat ummi halafat alla ta'kula wa la tashrab hatta ufariqa Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Kata Sayyidina Sa'ad, kanat ono sapa ummi ibu ingsun, kanat ono sapa ummi ibu ingsun, ya, kanat ono sapa ummi ibu ingsun, iku halafatnya, iku halafat sumpah sapa ummi, iku halafat sumpah sapa ummi, Allah takula inyento orang makan sapa Allah takula inyento orang makan sapa wala tashraba lan nyento orang minum sapa hatta ufariko, sehingga meninggalkan sapa ingsun, hatta ufariko, sehingga meninggalkan sapa ingsun Muhammadan ing Kanjeng Nabi Muhammad, Muhammadan ing Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas. Bagaimana dia memiliki seorang ibu yang ibu itu menuntut dia untuk ia kembali kepada ajaran yang lalu, menuntut dia untuk meninggalkan ajaran agama Islam, menuntut dia meninggalkan hadratul Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melihat fenomena ini tentu ujian kita berupa ketidakcocokan dengan orang tua tidak seberat ini. Mungkin kita hanya diuji level orang tua menginginkan kita mondok di tempat ini, namun kita ingin sekolah di tempat itu. Kita ingin kuliah di sana, orang tua tidak mengizinkan kuliah di sana. Mungkin hanya itu ujian kita. Atau mentok-mentok nanti kamu mau dijodohkan dengan siapa, kamu tidak suka dengan orangnya. Mungkin itu. Tapi Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas bukan itu ujiannya. Ujiannya adalah antara Islam dan kembali kepada ajaran kesyirikan, antara tetap berpegang teguh kepada dinullah, berpegang teguh pada Sayyiduna Rasulullah Muhammad, atau kembali ke ajaran jahiliyahnya. Lantas bagaimana Allah menjawab problematika ini? Anak-anakku dimanapun kalian berada, tentu ibunya Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas ini memahami bahwa seorang anak adalah dituntut untuk berbuat baik kepada orang tuanya. Dan memang kita dalam ajaran agama Islam dituntut untuk berbuat baik kepada ayah bunda kita semua. Maka dia katakan, aku ini ibumu, maka tinggalkan Muhammad, tinggalkan ajaranmu. Aku tidak akan makan, aku tidak akan minum hingga engkau meninggalkan ajaran agamamu. Apa jawaban Allah? Fa'anzala, kemudian menurunkan sapa Allah, Gusti Allah Azza wa Jalla. Kemudian Allah menjawab problematika ini dengan menurunkan ayat wa in jahadaka
ala an tusyrika bima laysa laka bi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa wa in jahada lamun nemen-nemeni ai badala juhda gitu ya, yaitu mengerahkan segala kemampuan nemen-nemeni sapa wong tuwa loro ka ing sira, nemen-nemeni ngajak, nemen-nemeni membawa kalian, mendorong kalian ala antusyrika yang atasi nyento menyekutukan sapa sira bi ing ingsun, menyekutukan ma ing perkara laisa kang ora ana iku laka kedhe sira bihi kelawan ma apa ilmu. Kalau orang tuamu bersikukuh mendorong kalian untuk mensyirikkan aku, untuk menyekutukan aku, maka kata Allah fala tuti'huma, fala tuti', maka jangan engkau mentaati huma ing orang tuamu. Inilah jawaban Allah. Jadi kewajiban kita birrul walidain ke orang tua itu dalam rangkaian, dalam batas malam yakun maksiatan. Anak-anakku dimanapun kalian berada, pertanyaan berikutnya adalah ketika kita sudah dilarang untuk taat, apakah lantas kemudian kita meninggalkan orang tua kita? Apakah lantas kemudian kita meninggalkan orang tua kita, menelantarkan mereka, memperlakukan mereka dengan kasar karena berbeda agama? Allah melanjutkan firman-Nya, wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Wasahib lan ngancanono sapa sira huma ing orang tua, wasahib lan ngancanono sapa sira huma ing kedua orang tua fid dunya ing dalem dunya, perlakukan mereka ma'rufan, ma'rufan dengan perlakuan yang baik, ai musahaban ma'rufan. Bagaimana memperlakukan mereka dengan baik? Bitta'atilahuma, sarannya bitta'atilahuma fima la tabi'ata 'alaika fima bainaka wa baina rabbik, selama tidak ada hal-hal yang menyebabkan kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka berkata baik, berkata sopan harus terus sekalipun berbeda agama, menyantuni mereka, menafkahi mereka, merawat mereka harus tetap kita lakukan sekalipun kita beda agama. Wala isma, yaitu tidak ada dosa. Jadi tetap la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajmain. Itu yang diajarkan Khattatul Rasul. Kecintaan kita, ketaatan kita tidak boleh melanggar ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh melanggar ketaatan kita kepada Khattatul Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimanapun jasa orang tua, tetap itu semua adalah perantara. Bagaimanapun orang tua memberi kita rezeki, membiayai kita, itu adalah perantara. Hakikatnya adalah Allah wa Razzaq. Allah lah yang memberi rezeki kita, sehingga ketaatan kita kepada orang tua masih harus dalam batas ketaatan kita kepada Sang Razzaq, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anakku dimanapun kalian berada, mari dilanjutkan. Wasaniyat, ayat yang kedua, kata Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas. Ayat yang kedua yang turun berkenaan dengan saya. Kata Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas, ini teman sedulure ingsun, iku kuntu ana sapa ingsun, iku akhadtu ngambil sapa ingsun, mundut sapa ingsun saifan ing pedang. Ajaba kang mengherankan, gawake apa saifan ni ing ingsun. Suatu saat ini dalam perang Badar, ya. Dalam perang Badar, setelah Allah Ta'ala memberikan kemenangan kepada umat Islam, pada umat Muslim, maka kemudian ghanimah, harta peperangan ini dimiliki siapa? Kalau kita melihat, katakan Al-Wasit, karya Sayyid At-Tantawi, Syekhul Akbar, Syekh Al-Azhar, Al-Imamul Akbar, sebelum Sayyid Ahmad Thayyib, yaitu Sayyid Tantawi. Beliau mengatakan dalam tafsirnya, setelah perang Badar usai, ketika umat Islam menang, maka tentara Muslim terpecah menjadi tiga. Ada yang tetap bersama Khattatul Rasul, menjaga, jangan-jangan nanti ada apa-apa, maka dijaga.
Ada yang mengejar kaum kufar, membunuh, mengejar mereka, dan ada yang mengumpulkan harta ghanimah itu. Maka setelah perang usai, terjadilah perdebatan, terjadilah diskusi kepada siapa, milik siapa harta ini. Bagi yang mengejar musuh mengatakan, kalian tidak berhak memilikinya, akulah yang berhak, karena mereka aku tumpas hingga titik darah penghabisan. Yang menjaga hadrat Rasul mengatakan, akulah yang paling berhak karena aku menjaga hadrat Rasul. Yang mengumpulkan harta benda, akulah yang paling berhak karena aku yang mengumpulkan. Maka turunlah ayat ini, yas'alunaka 'anil anfal. Inni kuntu akhadtu sayfan. Inni teman sedune ingsun, iku kuntu ana sapa ingsun. Iku akhadtu njupuk sapa ingsun sayfan. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, saya setelah perang melihat ada perang, ada pedang. Ajaba yang menakjubkan apa? Ajaba kang gawakaken. Ni ingsun saya tertarik pada sebilah pedang. Fakultu kemudian matur sapa ingsun, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hab li hada. Hab diparing panjenengan li maring ingsun hada ing iki pedang Gusti. Pedang kula peki. Cara wong Jawa. Pedang kula peki. Fanazalat maka kemudian turun apa yas'alunaka 'anil anfal. Maka turunlah kemudian ayat ini yang mengatakan bahwasanya ghanimah itu lillahi wa rasul. Ghanimah itu aturannya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, nunggu aturan dari Allah Subhanahu wa taala yang kemudian nanti akan dijelaskan oleh Hadratul Rasul. Dan begitu aturan ini turun maka dibagilah ghanimah itu sesuai dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku dimanapun kalian berada, inilah kita ngaji sampai sini. Besok insya Allah kita lanjutkan lagi. Maka berdasarkan bab yang kita pelajari, birrul walidain, apapun agama orang tua kita, sekali lagi, apapun agama orang tua kita punya kewajiban untuk wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Dan apapun perintah orang tua kita, selama tidak melanggar syariat, tidak melanggar aturan agama, maka kita harus mengikutinya. Karena sebagai bukti kita birrul walidain adalah ihsan ilaihima wa tawfiyatu huquqihima. Mudah-mudahan kita semua menjadi anak-anak yang berbakti kepada orang tua, anak-anak yang mendapatkan ridha Allah dengan cara diridhoi oleh orang tua kita. Dan jika orang tua kita ridho, maka Allah pun akan ridho, surga akan terbuka untuk kita, kesuksesan tentu ada pada diri kita semua. Mudah-mudahan sekali lagi kita menjadi anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Mari kita tutup dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Li khamsatun utfi biha haqqal waba'il hatimah al-mustafa wal murtada wabnahuma wal fatimah. Li khamsatun utfi biha haqqal waba'il hatimah al-mustafa wal murtada wabnahuma wal fatimah. Li khamsatun utfi biha haqqal waba'il hatimah al-mustafa wal murtada wabnahuma wal fatimah. Li khamsatun utfi biha haqqal waba'il hatimah al-mustafa wal murtada wabnahuma wal fatimah. Li khamsatun utfi biha haqqal waba'il hatimah al-mustafa wal murtada wabnahuma wal fatimah. La ilaha illallah amanun minat ta'un Muhammadur Rasulullah ta'un fit ta'un. Sayyidi Abdul Wahhab Asy'arani, Sayyidi Syamsuddin Al-Hanafi, Sayyidi Sirajuddin Al-Bulqini, Sayyidi Abdul Qadir Al-Jilani. Hayyun samadun baq wa lahu kanafun waq. Subhanal malikil khallaq. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka bismika ya mu'min ya muhaimin ya qarib ya aziz, khallisna minal waba. Ya Allah la aman ya jabbar ya ghafar ya sattar, khallisna minal waba. Ya Allah la aman ya aziz la
السابغة ويا ذا الكرامة الظاهرة يا ذا الحجة البالغة خلصنا من الوباء يا الله لا من يا قائم لا يزول يا عالم لا ينسى يا باقي لا يفنى خلصنا من الوباء يا الله لا من يا حي لا يموت يا صمد لا ينعم يا غني لا يفتكر خلصنا من الوباء يا الله لا من يا أرحم من كل رحيم يا أعلم من كل عليم يا أحكم من كل حكيم يا أكرم من كل كريم يا أعظم من كل عظيم يا أقدر من كل قدير خلصنا من الوباء يا الله لا من يا من هو في سلطانه قوي يا من هو في ذاته قوي يا من هو في عزه لطيف يا من هو في لطفه شريف يا من هو في ملكه غني خلصنا من الوباء يا الله لا من يا من إليه يهرب العاصون يا من عليه يتوكل المتوكلون يا من إليه يلجأ اللاجئون يا من إليه يفزع المذنبون خلصنا من الوباء يا الله لا من الأمان يا الله أسألك بأسمائك يا عالم يا دائم يا حاكم يا صبور يا ودود يا عفو يا غفور يا شكور يا قدوس يا غيور يا قيوم خلصنا من الوباء يا الله لا من الأمان يا سميع يا بديع يا رفيع يا واسع يا حافظ يا مقيت يا مجيب خلصنا من الوباء يا الله لا من الأمان يا خالق النور يا نور النور قبل كل نور يا نور بعد كل نور يا نور فوق كل نور يا نور كل نور خلصنا من الوباء يا الله لا من برحمتك يا أرحم الراحمين خلصنا من الوباء يا الله لا من برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. هذا الله وإياكم أجمعين والله الموفق إلى أقوم الطريق. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.